Saudara-saudariku, para suster yang dicintai Tuhan, selamat pagi. Saya ingin mengawali renungan singkat ini dengan sebuah syair dari sebuah lagu. Gak usah diperhatikan nadanya ya, mungkin saya salah, tapi kata-katanya. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Cukup, segitu saja. Mungkin ada yang tahu lagunya. Dikatakan di dalam syair itu bahwa hati dan raga itu tidak saling ketemu. Ya. Dan dalam pengalaman kita bisa membuat seolah-olah memang raga dan hati kita itu terpisah. Dan kalau ini terjadi seperti syair tadi, kita bisa tidak bahagia. Perayaan hari ini, Santa Perawan Maria diangkat ke surga, mengingatkan kita paling tidak pada dua permenungan sederhana. Yang pertama, bahwa jiwa dan raga kita itu berjalan bersama untuk mencapai kesempurnaan. Dan yang kedua, kalau Allah menyelamatkan, Dia tidak menyelamatkan separuh-separuh. Dia menyelamatkan seutuhnya dari diri kita. Poin pertama, jiwa dan raga kita itu tidak bisa dipisahkan, saling terhubung gitu ya. Ada seperti hubungan timbal balik antara jiwa dan raga kita. Contoh saja yang sederhana, kalau kita berdoa, jiwa kita itu haus untuk memiliki hubungan yang erat dengan Sang Penciptanya, dengan Tuhan. Dan ketika kita mempunyai kerinduan itu, raga kita ini akan mengkondisikan kita mungkin akan tergerak untuk datang ke gereja atau kita mengambil sikap yang baik untuk memohon itu dalam berdoa. Tetapi saudara-saudariku, jiwa dan raga ini bisa saling mengganggu. Misalnya, raga itu bisa mengganggu jiwa. Bisa bukan hanya mengganggu tetapi menghalangi jiwa untuk mencapai kesempurnaan. Misalnya, kalau kita capek gitu ya, lalu kita ingin berdoa. Karena kita capek, kita nggak jadi berdoa. Kita tidur. Semoga ini tidak ada yang tidur ya. Lalu sebaliknya, jiwa itu juga bisa menghalangi raga untuk melakukan yang baik. Misalnya apa? Ketika kita tahu bahwa tubuh kita ini harus sehat gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak punya semangat untuk mengusahakan kesehatan itu. Kita malas. Kita lebih milih mager daripada olahraga. Bisa saling mendukung, tetapi juga bisa saling mengganggu, bahkan menghalang. Nah, untuk bisa mencapai keseimbangan itu, kita punya yang namanya olah batin, olahraga yang diberi nama dengan mati raga. Dengan mati raga ini kita berlatih untuk menjadikan raga ini sebagai sarana untuk melayani jiwa. Begitu juga sebaliknya, jiwa menguatkan raga kita untuk mencapai dan melakukan hal-hal yang baik. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, kalau Allah menyelamatkan, Dia tidak mau menyelamatkannya separuh-separuh, tetapi seluruhnya. Allah datang bukan hanya menyelamatkan jiwa kita. Yang butuh selamat itu bukan hanya jiwa kita, tetapi tubuh kita juga, raga kita juga. Maka kalau kita
merasa diri jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan, kita juga harus membuat raga kita itu juga sinkron gitu ya dengan jiwa kita. Misalnya saja kalau kita mengampuni, kita mengatakan ya aku mengampuni kamu begitu. Tetapi dengan mulut manyun atau tidak mau bicara, ini tidak sesuai. Ini tidak sesuai. Tuhan ingin menyelamatkan kita, jiwa kita, tapi Dia juga ingin membuat raga kita bersih. Tidak hanya jiwa kita yang bersih, tetapi raga kita. Lalu apa yang ingin bisa kita tarik dari permenungan sederhana ini? Saya ingin menutupnya dengan sebuah cerita. Suatu saat seorang ibu menjemput anaknya yang masih sekolah SD kelas 2. Setelah bertemu dengan anaknya itu, anaknya bilang kepada ibunya, "Mama, perut saya sakit." Gitu. Lalu ibu itu mengatakan, "Oh pasti perutmu itu kosong karena kamu belum makan." Tak berselang lama setelah mengatakan demikian, kepala sekolah itu lewat di depan mereka itu sambil pegang kepala gitu ya. Lalu ibu itu mengatakan, "Bapak kenapa pegang-pegang kepala?" Lalu bapak kepala sekolah itu mengatakan, "Kepala saya sakit." Lalu si anak ini teringat pada kata-kata ibunya bahwa kalau perutnya sakit berarti perut itu kosong. Lalu anak itu mengatakan kepada kepala sekolah itu, "Pasti kepala bapak kosong." Saudara-saudari, mengisi perut dan kepala itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Tetapi tidak terpisahkan, saling terkait. Begitu juga dengan mengisi jiwa dan raga kita. Berbeda mengisi jiwa dan raga itu, tetapi saling terkait. Dan semoga perayaan iman Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya ini juga mendorong kita untuk terus menyatukan keduanya pada kesempurnaan bersama dengan Kristus. Bunda Maria sudah mewujudkan itu dan kita pun akan juga menerimanya ketika kita selalu memiliki kesatuan dengan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.